salam sejahtera buat kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, saya pinginnya sih hari ini tuh lebih banyak kita diskusi. Memang nanti akan ada apa slide yang coba saya apa share. Kita nggak akan bicara dengan banyak teori, tapi kita akan melakukannya bertahap. Jadi kalau saya sebutkan, hari ini saya ingin coba share bagian pertama, bagaimana kita membangun branding dan bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh perusahaan, baik yang sudah bicara tentang bahwa dia adalah produk yang menawarkan produk atau jasa berkelanjutan, ataupun dia sudah mulai shifting ke arah keberlanjutan. Yang biasanya ini dilakukan oleh berbagai perusahaan, ya kalau di Indonesia mungkin belum banyak perusahaan lokal, tapi dilakukan oleh berbagai perusahaan internasional, multinasional, dan bagaimana mereka menempatkan brand atau menggambarkan brandnya mereka dengan isu sustainability. Nah, saya coba share itu. Dan kalau saya berharapnya nanti kita bisa sedikit interaktif ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan segan-segan bertanya di tengah jalan. Nggak perlu saya selesaikan dulu. Bahkan saya mungkin bertanya kepada Bapak dan Ibu sehingga kita eh, apa eh, MC juga tahu di mana sebenarnya pengetahuannya tentang branding dan apa yang dilihat jadinya kita juga jadi lebih lanjut agar forum kita ini juga menjadi lebih hidup gitu. Oke, saya coba share dulu ya. Ya, ada slide tapi ya nggak banyak. Saya kemarin bilang sama Gio paling 3 slide yang paling utama membahas tentang brand. Ya, oke, kelihatan belum? Belum ya? Sudah terlihat Bu Mel ya? Kelihatan nggak, Gio? Sudah. Oke. Jadi saya sebutnya ini bagian satu ya, karena saya pinginnya memberikan isu ini, mengangkat isu ini tuh secara bertahap. Jadi kita nggak akan bahas brandnya tuh bagaimana sampai menjadi brand, tapi kita mulai dulu dari awal, bagaimana membuat brand blueprintnya gitu ya, karena inilah yang menjadi powerful ya bagi berbagai perusahaan atau bahkan bisnis kecil yang kemudian dia bisa tumbuh lebih cepat karena dia punya brand blueprintnya. Nah, kita bahas ini dulu khususnya di bisnis-bisnis berkelanjutan. Um, saya ingin tahu di Bapak dan Ibu mungkin bisa share apa itu brand, boleh ditulis di kolom chat ataupun juga present juga lebih baik. Jadi kita lebih interaktif. Apa yang diketahui tentang brand kira-kira? Aku melihatnya bukan. Oke, pagi Bu. Ya, enggak. Oke, saya perkenalkan, eh, nama saya Ivan, Olwan Ivan Daniel. Saya dari mahasiswa MBA ITB, YP 72. Mau coba share aja. Kalau menurutku tuh brand tuh identitas dari suatu ya identitas dari suatu entah itu produk atau services. Jadi itu kayak yang merepresentasikan lah si kegiatan itu. Jadi kenapa? Ya itu sih kalau dari brand. Ya, ya. Ya Bisa ya dia bentuk perusahaan gitu ya Mas Ivan ya. ya Ada ya. apakah produk kadang ya, kadang spesifik produk, kadang Bisa. perusahaan, lembaga gitu ya, atau service ya. Bener. Iya bener. Ya ibaratnya kita manusia gitu ya, kita tahu mencirikan seseorang gitu ya. Ini baik dari perilakunya, baik penampakan fisiknya, dan baik ya mungkin kapasitas-kapasitas lain yang dimiliki gitu ya. Jadi brand itu adalah itu. Jadi orang bisa mengenali ya. Jadi kalau di dunia ini kan produk banyak banget ya. Dan pasti ada banyak produk juga yang sama. Tapi bagaimana kemudian orang membedakan kita dengan yang lain, itu yang disebut dengan brand.
Jadi ya kalau bahasa Indonesianya sebut dengan merek gitu ya. Ya, kalau merek kalau di manusia nama gitu ya. Tapi kan tentu ketika kita bicara nama si A, ada banyak A gitu ya. Misalnya Alex namanya atau Ivan, mungkin ada banyak Ivan. Terus ditanya Ivan yang mana? Nah, orang akan mencirikan. Jadi brand itu pada prinsipnya menjelaskan pencirian. Sehingga orang bisa membedakan kita dengan yang lain. Itu brand. Terima kasih Mas Ivan jawabannya atau sharingnya. Nah, berikutnya, kenapa kita harus bangun brand? Ah, saya udah nyebutin sedikit nih tadi ya. Apa apa yang kenapa harus bangun brand? Mungkin ada teman-teman yang lain, mungkin dari pengalaman masing-masing, kenapa harus bangun brand? Selain karena kita perlu dicirikan. Kira-kira kenapa sebuah misalnya bawa produk satu ke market atau kita punya layanan tertentu atau bahkan sebuah perusahaan, kenapa dia harus punya brand? Dan kenapa juga brand kayak nama SBM kok jadinya kelihatannya agak nah, saya tanya dulu deh. Kira-kira SBM sendiri kalau dari Mas dan Mbak itu membayangkannya atau Bapak dan Ibu brandnya itu dari apa? Kata SBM lah atau FC deh, kita ingin tahu deh sudut pandangnya tentang FC sendiri selama ini gimana, biar FC juga belajar juga nih cara bangun brand gitu ya. Jangan karena lambangnya aja dilihat ada pohonnya gitu ya terus warnanya hijau udah kelihatannya bagus tamannya bagus gitu. Dan dari teman-teman kira-kira nih apa sih yang kenapa kita harus bangun brand atau saya coba ingin tahu misalnya kita lihat lah misalnya kayak ya apa sih yang produk yang terbaru hari ini kenapa kemudian dia bisa menonjol dibanding yang lain ya selain selain mencirikan apalagi yang membuat mereka itu menjadi ya yang jelas ya brand itu untuk membedakan ya selain membedakan kira-kira apa harapannya dengan membangun brand ini bukan hanya mencirikan gitu ya tapi apa kenapa kita harus dicirikan kenapa harus dibedakan kenapa kita harus berbeda kira-kira apa ya Mas Riza. Ya, selain untuk supaya lebih distintif itu juga untuk kalau secara bisnis untuk menaikkan margin ya. Karena kita jadi tidak terjebak di perang komoditas gitu. Jadi kita nggak Oke. bilang perang jualan baju tapi baju apa gitu. Jadi udah udah orang udah bisa mengenali dan rela membayar lebih karena udah Ya, punya brand. oke. Jadi mungkin kita bisa bilang brand itu membawa ke apa ya awarenessnya orang ya bahwa kita itu seperti apa dibandingin yang lain gitu ya Mas Riza ya atau Iya. membangun Dan sehingga dengan bisa sehingga bisa naikin harga juga pada ya akhirnya. sehingga akhirnya menaikkan harga ya. Jadi istilahnya itu brand equity ya. Jadi manfaat memberikan nilai manfaatnya atau nilai tambahnya kepada produk kita ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi mungkin yang lain bisa menjelaskan atau bisa ya ya mungkin pasti masing-masing kita punya pengalaman masing-masing. Baik kita sebagai konsumer, kenapa kita memilih yang sesuatu dibandingin yang lain. Mungkin juga ada hal-hal yang sama di antara produk atau services yang kita ada. Apa kira-kira lagi? Kenapa kita harus membangun brand? Ada lagi mungkin selain yang tadi dibilang Mas Riza, Mbak Alia mungkin Mbak Alia menurut pandangan Mbak Alia bagaimana? Ini bukan ujian ya, jadi bebas saja menjawab, nggak apa-apa. Kita namanya sama-sama belajar gitu ya, sama-sama apa namanya mendapatkan hal-hal yang baru yang bisa kita tahu. Mungkin bisa Mbak Alia mungkin ada apa pengalaman juga melihat sekitarnya dan segala macam, atau mungkin memberikan eh, biasanya mungkin kenapa lebih suka bu yang ini dibandingin kompetitornya dan lain-lain. Jadi kira-kira apa? Mbak Lia, ya Bangga Mbak Lia. Oh iya, makasih Bu buat kesempatannya. Kalau dari pandangan saya, mungkin untuk merepresentasikan nilai atau karakter yang ada di pikiran saya saat ini.
Ya, Jadi brand terkadang kita linkkan dengan karakter kita ya Mbak ya. iya Mbak. Ya, jadi kita beli produk terkadang nggak karena kebutuhan saja ya, tapi juga dilankan dengan karakter kita. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak Alia. Ada lagi mungkin yang lain sehingga dengan ada inline dengan karakter dan segala macam, kira-kira apa yang membuat beri tambah brand terhadap sebuah perusahaan atau produk? Kira apa? Karena ada perasaan kesamaan inline dengan karakter kita sehingga itu menciptakan apa consumer loyalty terhadap produk. Jadi brand juga mensupport kepada consumer loyalty. Jadi orang beli produk kita bukan hanya berbasis value seperti Mbak Alia atau apa yang kita tawarkan. Terkadang brand juga memberikan kayaknya ada kemiripan karakter dengan kita, kesamaan. Kenapa saya milih yang ini dibandingin yang lain? Oke, terima kasih Mbak Alia. Jadi udah ada tadi meningkatkan awareness, karena kita bisa dicirikan sehingga membuat orang awareness bahwa kita punya karakter seperti ini seperti ini. Sisi lain juga meningkatkan apa loyalty. Apalagi kira-kira selain itu ada nggak? Apalagi kenapa kita harus membangun brand? Tadi juga Mas Riza juga menambahkan ya peluang untuk mendapatkan revenue, meningkatkan apa jumlah pelanggan yang lebih banyak, harga yang lebih sesuai mungkin dengan kebutuhan pelanggan. Oke, oke, mungkin itu dulu lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Nanti mungkin kita tambah di belakang banyak-banyak. Jadi dengan membangun brand ini bukan hanya kita dibuat menjadi lebih dikenal, oleh potensial konsumer kita karena bentuk kita, penampakan kita bisa dicirikan, tapi juga meningkatkan tentu lahir ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan equity. Equity itu adalah nilai tambah bagi perusahaan kita, bisa meningkatkan jumlah pelanggan, bisa meningkatkan bahkan pelanggan yang sudah beli produk atau menggunakan jasa kita, dia bisa juga loyalty. Jadi kalau dia ingat ingin butuh produk ini atau dia ingin jasa tertentu yang selalu yang dia bilang, oh itu lebih cocok. Nah, kadang itu kecocokan itu dilihat dari karakter dia sendiri di-inline-kan. Jadi dia langsung connect gitu ya. Jadi brand itu membuat konektivitas di dalam otak kita terhadap value-value yang kita tawarkan dari sudut pandangnya konsumer, dari sudut pandang konsumen. Oke, itu dulu. Terus tentu pertanyaannya, bagaimana kita membangun brand? Ya, eh, tahapannya seperti apa sih? Apa sih yang harus saya lakukan? Terkadang orang melihatnya bangun brand start dulu dengan bangun logo. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga, ya. Nggak salah juga kalau mungkin dari logo. Tapi bagaimana sebaiknya dilakukan dan bagaimana perusahaan-perusahaan yang bergerak di sustainability itu kemudian membangun brandnya mereka. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Ini namanya brand roadmap. Yang jelas membangun brand itu tidak bisa cuma dalam waktu singkat. Dia butuh waktu. Dalam berbanyak experience, pengalaman, membangun brand itu butuh 5 sampai 7 tahun. Ya, umumnya gitu, 5 sampai 7 tahun. Jadi kita bisa bilang membangun brand itu ibarat sebuah perjalanan gitu ya. Yang tujuannya kalau kita inginkan dalam waktu ke waktu itu akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan kita. Nilai tambahnya itu apa? Tadi sudah dibahas, meningkatkan awareness orang terhadap produk kita. Itu yang disebut dengan brand awareness. Kemudian tadi Mbak Alia juga jelas, saya karena ada kesamaan sama saya dengan produknya atau keciriannya sama atau interestnya sama. Jadi itu namanya brand association. Jadi mengkoneksikan ya antara kita dengan sebuah produk atau jasa yang kita kenalkan. Dan kemudian juga yang paling penting, kenapa saya milih ini tentu berbasis kepada pemahaman kita tentang quality. Jadi brand juga memberikan persepsi terhadap quality kita. Ya, misalnya apa ya? eh, eh, Kalau kita bandingkan produk tertentu yang
Anggaplah misalnya bagaimana Bapak Ibu membandingkan antara produk fashion standar, misalnya saya nggak bisa nyebut merek, nanti malah bermasalah gitu ya, dengan produk yang misalnya yang bayarnya mahal. Pasti misalnya ada mereknya H&M misalnya gitu ya, atau Uniqlo dibandingkan produk-produk yang lain di luar gitu ya. Pasti kita akan melihat pada produk yang dengan brand yang tadi saya sebutkan, mungkin secara quality kita akan berbeda. Jadi brand juga memberikan persepsi kualitas. Yang terakhir yang tentu diharapkan brand itu juga memberikan loyalty. Jadi ada eh, semacam loyalitas dari konsumer akan menggunakan produk atau jasa yang sama gitu. Kalau brandnya powerful. Nah, tapi dalam perjalanannya ketika kita memulai sebuah perusahaan, anggaplah kita mulai sebuah perusahaan, tentu tidak segampang itu kemudian orang melihat brandnya kita. Nah, untuk bisa percepatan agar orang bisa menerima, menangkap langsung di dalam pikirannya, membangun persepsi, kita harus membangun namanya brand blueprint. Karena tanpa blueprint ini nggak jelas identitas kita. Jadi kita perlu membangun brand identity. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini. Bagaimana bisnis-bisnis yang di sustainability itu bicara tentang membangun brand identitas mereka dan memulai dengan brand blueprintnya. Sehingga orang bisa menangkap arahnya ini perusahaan sebenarnya dia punya identitas kayak apa. Nah, um, karena dengan brand identitas dan dibangun secara terus-menerus, itu akan meningkatkan positioning dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan kompetitornya di industri yang sama. Dia akan terlihat mungkin tingkat kredibilitasnya, relevansi terhadap misinya. Kalau kita hanya membangun identitas tapi tidak menonjolkan apa yang sebenarnya menjadi baik value, baik karakteristik kita, orang nggak bisa menangkap ini brand ini kayaknya kemana sih gitu ya. Jadi brand brand itu akan terlihat dari sinyal-sinyal yang kita keluarkan, baik dari aktivitasnya kita maupun dari apa yang kita tampilkan sebagai media komunikasi kita kepada konsumer. Ya, jadi ini ya, brand itu dibangun tidak dalam waktu singkat, tapi dia dibangun mayoritas itu 5 sampai 7 tahun. Tapi yang paling penting adalah agar sinyal-sinyal ini diterima dan kemudian menciptakan positioning kita di dalam pasar, itu butuh yang namanya brand identitas dan kita harus mengembangkan blueprintnya seperti apa. Ada pertanyaan dulu nggak di sini, teman-teman? Nggak ada ya? Kita lanjutin dikit. Oke, nah ini nih tantangan dalam membangun brand kita itu. Dari tadi saya sebutkan bahwa brand itu dibangun bahkan nggak bisa 1 hari 2 hari gitu ya, nggak hanya cukup logo yang kita create gitu kemudian menjadi identitas kita, nggak cukup. Pada prinsipnya brand itu membawa misi komunikasi sebenarnya antara kita dengan siapa kita, potensial konsumen kita ya atau ke stakeholder kita ya. Nah, jadi ini sebenarnya menjelaskan tentang metode komunikasi. Jadi kalau komunikasi ada sender dan ada receiver. Sender adalah pengirim pesan, yaitu brand kita. Orang akan melihatnya kita sebagai saat ataupun produk yang kita brand itu dia akan kita biasanya mengirim pesan itu baik dalam bentuk identitas brandnya kita atau bahkan dengan perilaku-perilaku lain yang kita tonjolkan ketika kita mengekspresikan diri bagian dari brand itu. Nah, perilaku kita sebagai misalnya founder kah, bisnis kah, atau karyawan dalam bisnis ya, itu bisa dijadikan bagian dari pesan yang dikirimkan kepada konsumer atau stakeholder kita. Misalnya dari cara mimik kita, kemudian idealisme yang kita tampilkan di dalam media sosial misalnya dan lain-lain sebagainya, itu menjelaskan tentang pesan yang kita sampaikan dan membangun brand utama kita. Nah, ini tentu antara sender dan receiver agar punya signal yang sama sampai
itu harus ada pesannya, message-nya. Nah, message-nya ini lahir dari, bisa kita lihat baik dalam bentuk produk, yaitu ditempelkan mungkin di dalam kemasan kita kalau dalam bentuk produk, bahkan hal yang misalnya kalau kita lihat sekarang banyak sekali produk-produk misalnya ingin menempatkan dirinya ya cukup eksklusif lah atau bagaimana, selain dalam kemasan yang berubah dia juga memasukkan pesan ke konsumernya berupa kartu, ucapan selamat, apa lain-lain sebagainya. Itu adalah sinyal ya yang kita sampaikan. Terus kemudian people yang tadi saya bilang, bagaimana kita di dalam organisasi tersebut bekerja. Karakter kita di luar juga dilihat sebagai image yang disampaikan, brand dari yang melekat dari perusahaan kita atau produk yang kita jual itu akan dilihat dari situ juga. Kemudian place, pilihan. Ada yang brand yang saya ketemu berapa brand menyebutkan mereka brandnya eksklusif. Cuman kenapa tempat jualnya yang nggak bagus atau tidak menjaga kebersihan dan segala macam ya itu tidak menjelaskan bahwa event Anda bilang saya jualnya produknya higienis, saya jualnya produknya organic things, misalnya organik orang melihatnya secara kebersihan, orang melihatnya bukan hanya sekedar apa materialnya, tapi ternyata tempatnya yang tidak rapi, jelek, kumuh dan segala macam, jadi pesan yang diterima berbeda. Nah, pesan-pesan yang diterima inilah kemudian dijadikan sebagai oleh konsumer atau stakeholder kita dilihat sebagai brand image. Jadi kita memberikan sinyal terhadap identitasnya kita akan diterima sebagai image oleh si konsumer kita atau para stakeholder kita. Nah, ini adalah tentu strateginya adalah dengan mengkomunikasikan. Nah, komunikasi itu tidak hanya sebatas kata-kata yang kita delivering, tapi juga bagaimana sikap, perilaku, attitude yang kita sampaikan ke publik ya. Dan tentu yang perlu kita ingat, tidak semua yang kita tampilkan itu akan diterima sama oleh si konsumer kita. Nah, kolektifnya inilah yang disebut dengan brand image. Mungkin ada konsumer tertentu melihat kita dengan karakter yang berbeda gitu ya, karena dia mungkin pernah berkunjung ke tempat kita kah, atau dia pernah punya pengalaman buruk terhadap produk kita, image-nya akan berubah dibandingkan yang kemudian dapat experience yang baik. Nah, ini yang disebut dengan noise. Noise. Noise ini juga dirusak oleh mungkin bagaimana kita merespon kompetisi dalam bisnis tersebut. Nah, inilah yang akan membangun. Kalau kita meresponnya secara negatif, kita tidak fair, event kita bilang bahwa identitas kita adalah bisnis yang berkelanjutan, tapi kita tidak fairness dalam kompetisi, bersaing dengan cara yang 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 apa, yang ya tidak sehat, artinya brandnya, image-nya itu akan terbawa di situ. Jadi makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai branding, dia melakukan sosial inovasi yang baik, apa segala macam, dia memperkenalkan tentang inisiatif ke masyarakat yang baik, menjadi noise-nya lebih kuat ketika mungkin perilaku dari yang menjalankan brandnya ini itu tidak mencerminkan. Ya misalnya ya banyak kasus lah di sekitar kita hari ini ya. Even dapat penghargaan manapun CSR-nya, mau green CSR misalnya, tetapi ada yang korupsi, tetap aja orang tidak akan melihat dia sebagai brandnya, brand image-nya baik ya. Jadi tantangan dalam membangun brandnya itu adalah di sini, bahwa pesan yang kita sampaikan akan ditangkap menjadi brand image, dan tentu kita harus sangat berhati-hati karena banyak sekali noise yang akan mengganggu apakah image kita itu dapat ditangkap secara identiti yang utuh oleh si konsumer atau stakeholder kita. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau cepat bilang aja ya. Oke, nah kita lanjutin dulu sedikit. Nah, mungkin ini yang paling sering orang lihat bahwa ini logo adalah brand. Ya, benar, logo memang adalah bagian dari brand. Mungkin kita bisa bilang ini adalah bagian yang secara fisik orang terima gitu ya, sebagai bentuk brand. Bahkan
dalam secara fisik orang akan ngelihatnya punya nuansa ya secara psikologis terhadap brand tertentu. Misalnya pilihan warna juga menentukan. Kayak warna merah terkesan berani, terkesan strong gitu ya. Warna kuning pilihannya terkesan dia adalah kreatif dan segala macam. Jadi logo itu sangat penting menjelaskan identitas kita ya. Pilihan-pilihan warna terhadap logo itu juga penting. Nah, warna hijau misalnya orang melihatnya oh ini mungkin ramah lingkungan atau lebih sejuk dan segala macam, calm gitu ya dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas inilah. Logo memang penting sebagai bentuk brand, tapi bukan berarti logo ini akan menjadi segalanya, menjadi penciri kita. Secara fisik yes, tapi dalam kenyataannya brand itu lebih mengena kepada emosional, lebih mengena kepada emosional isunya dibandingkan hanya physical issue. Ini hanya kayak ibaratnya logo ini menandakan nama saja, tapi yang namanya Alex mungkin banyak, tapi bagaimana orang melihat si Alex A berbeda dengan si Alex B itu pasti karena faktor-faktor lain, baik perilakunya dia, baik uh, responnya dia, dan lain-lain sebagainya. Jadi logo memang iya, tapi apakah logo pertama kali yang harus kita buat? Dalam banyak praktek, mungkin orang ingin cepat-cepat memang buat logo dulu. Tapi ada baiknya logo harus dikembangkan berbasis kepada identitas yang mau kita bangun dalam brandnya kita. Nah, hari ini saya mau bahas itu bagaimana bisnis-bisnis berkelanjutan kemudian mengembangkan identitasnya dulu. Kemudian nanti baru mungkin di sesi berikutnya bagaimana identitas ini diterjemahkan menjadi logo kah, ya, menjadi logo dan kemudian menjadi hal-hal yang lain gitu ya untuk misalnya mencerminkan model komunikasi lah ya, model komunikasinya kepada publik. Nah, di dalam banyak studi, nah ini yang sobat saya lihat, nah, ini modifikasi dengan teorinya Kak Ferrer. Kalau bisnis-bisnis yang hari ini, ya Kak Ferrer juga menyebutkan ada perbedaan cara bisnis masa lalu, bisnis as usual, untuk membranding dirinya dengan bisnis yang berkelanjutan. Nah, itu bisa kita lihat bahwa dari brand blueprintnya. Ya, tadi kita sebutkan bahwa fisik menjadi penting, salah satunya logo, pilihan warna, bentuk, kemudian bahkan bentuk pilihan-pilihan fisik yang lain, misalnya gedung yang dipilih, lokasi yang dipilih, dan lain-lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya, selain fisik ini, brand blueprint itu mengandung 6 komponen. Ini yang mostly dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bicara untuk sustainability atau bisnis yang arahnya bisnis with purpose ya, bisnis dengan misi, bisnis atau social entrepreneur atau bisnis-bisnis yang memang mengemban misi berkelanjutan baik sosial, konsen di sosial, melakukan pemberdayaan maupun dia konsen di isu lingkungan. Apa saja sih yang ada di dalam komponen brand blueprint itu? Ada 6 hal. Pertama adalah capability. Capability ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah value proposisi yang ditawarkan oleh setiap bisnis. Jadi setiap bisnis itu kan akan menjelaskan saya membuat apa. Nah ini biasanya dijelaskan dengan value proposisi. Apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah produk misalnya? What do we do gitu ya? Apa yang kita lakukan? Misalnya saya lihat misalnya kita kasih Airbnb misalnya. Apa sih yang dilakukan Airbnb? Capability apa sih? Kenapa dia bisa berbeda ketika kita misalnya mencari akomodasi dibandingkan Agoda dan segala macam. Ya kalau Airbnb dia lebih link landlord and people need temporary accommodation gitu ya. Terus memberikan experience lokal. Jadi kita hidup ibaratnya kayak di hotel itu kan akan berbeda ya. Kalau kita tinggal di hotel dibandingin yang ditawarkan oleh Agoda atau lembaga yang mensupport hubungan dengan bisnis yang memang menyediakan akomodasi berbeda dengan bisnis yang menyediakan bukan akomodasi normal tapi akomodasi
rumah-rumah atau apartemen dan lain-lain gitu ya. Jadi si uh, Airbnb pada khususnya itu dia menjelaskan kapasitasnya di situ, sehingga ketika dia membangun brand consumer journey, nah ini teman yang lain. Yang pertama dia angkat itu adalah bagaimana dia menjelaskan bahwa orang ingin mendapat experience berbeda dibanding stay pada misalnya hotel, gitu ya. Ketika dia mencari akomodasi berkunjung di satu tempat, jadi iklannya akan banyak di situ. Mayoritas pasti semua brand akan menjelaskan saya apa yang berbeda dari saya, kapasitas apa yang saya angkat. Jadi itu capability namanya. Jadi itu hal yang penting dan biasanya capability ini dicerminkan dari value proposition satu bisnis. Yang kedua, ya, jadi kalau kita bagi dua nih ya, identitas kita itu sebenarnya seperti yang kita jelaskan di bagian atas, dan image yang kita bangun ada di bagian bawah. Nah, untuk identitas pertama yang perlu kita bangun itu ya capability dulu yang harus kita jelaskan dalam brand kita. Kelebihannya mau apa? Apa yang membedakan dia dengan kompetitor dia di dalam industri. Yang kedua, personality. Nah, personality ini menjelaskan ibaratnya kalau brand itu manusia, dia punya karakter apa? Ya, ya. Siapa dia? Bagaimana karakternya? Apakah misalnya contoh kembali lagi ya, kalau Airbnb dia menyatakan dirinya personalitinya tuh adalah adventurous ya, karena harus tergantung ke formal akomodasi, ada sosial karena dia menghubungkan yang punya akomodasi dengan masyarakat umum gitu ya, dengan yang mencari tempat akomodasi yang tidak harus hanya akomodasi yang basisnya udah bisnis real bisnis. Kemudian diversity dia bicara itu juga dan lain-lain sebagainya. Jadi personality, dia ingin membangun personalitinya seperti itu. Ibarat manusia juga begitu. Si A mungkin kita lihat, oh dia orangnya mudah senyum, dia orangnya baik, dia orangnya dermawan dan segala macam. Dalam brand juga hal yang sama. Yang ini yang harus kita juga bangun. Kita maunya kelihatan seperti apa? Orang ramahkah? Atau brand kita kelihatan jadi orang yang kelihatan smart, pintar, bisa jadi kan kita buat itu gitu ya. Kayak Google mempunyai pendekatan bahwa mereka adalah orang smart, makanya produknya inovasi dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua yang harus dibangun oleh sebuah dalam brand blueprintnya kita, selain capacity kita yang harus kita jelaskan, personality, ada share value and community. Apa yang sebenarnya ingin kita angkat untuk menjelaskan share value. Kalau teman-teman ikut seminar sebelumnya yang di awal-awal MC, bahwa ekonomi masa depan kita itu berubah ya, dari profit oriented harus menjadi share value. Nah, share value ini penting. Bagaimana sebuah brand kemudian bicara dirinya untuk mendevelop bisnisnya sebagai bagian dari pengembangan komoditas. Ya, misalnya ada produk misalnya namanya Duanyam ya. Nah, dia bicara tentang kita memberdayakan perempuan-perempuan untuk kerajinan gitu ya. Dia cerita juga kenapa dia ya di dalam media sosial, website dia jelaskan bahwa kenapa dia mengangkat perempuan-perempuan di NTT awalnya itu untuk mengembangkan mereka menjadi menganyam, karena mereka memang skillnya menganyam tapi ekonominya tidak tumbuh gitu ya. Bagaimana dia kemudian dengan membangkitkan skill ini kemudian membawanya ke market yang lebih luas dan dia menjelaskan inisiatifnya dan ingin meningkatkan ekonomi lokal. Itu namanya share value and community. Paling gampang kalau perusahaan besar, dia banyak sekali yang share value and community itu ada slot di dalam website, misalnya ada sustainability partnya, ada bagian juga tentang CSR-nya dan segala macam. Itu adalah share value and community. Nah, kalau zaman dahulu bisnis itu terkadang itu nggak dijelaskan gitu ya di dalam media-media sosialnya, media komunikasi mereka. Tapi yang kalau sekarang itu semua perusahaan pasti akan menjelaskan itu di dalam
baik websitenya atau media sosial, baik Instagramnya. Jadi jangan lupa yang ini harus diangkat. Apakah share value-nya baik berbasis lingkungan atau share value-nya dengan komoditas. Nah, hal-hal tersebut harus dijelaskan di dalam media-media sosial kita ataupun strategi cara komunikasi kita. Ada yang kalau dulu iklan saja, kalau sekarang kan banyak variasinya. Tinggal kita pilih yang mana yang dominasi dari potensial konsumer kita khususnya dan stakeholder kita yang menjadi media yang sering mereka cek dan kita bangun dari situ ya value-value yang ini atau inisiatif kita terkait dengan share value dan community ini. Nah, yang keempat yang perlu dibangun juga yang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan untuk bagian dari identitasnya adalah internal value, culture and values. Bagaimana cara kerja dalam perusahaan tersebut? Ya tentu orang melihat ketika sebuah bisnis berbasis sustainability, orang berharap bahwa ada karena sustainability prinsipnya kan ada isu lingkungan sosial gitu ya. Jadi orang juga berharap bahwa isu sosial dan culture budaya dalam perusahaan juga harus mencerminkan tersebut. Ya, kalau istilah yang paling sering hari ini, bagaimana perusahaan kemudian menjelaskan cara kerja dalam perusahaan itu dengan konsep day ya. Ada juga yang fair yang bilangnya gitu ya, fair. Kalau day itu diversity, equity, and inclusion. Ya, banyak mungkin kalau kita baca report bahwa masuk ke dalam siapa saya atau about us gitu ya, banyak perusahaan bahwa kita menjelaskan bahwa dirinya menghadap isu day di mana board direktur mungkin ada sekian persen beda gender dan segala macam. Atau kalau kita masuk ke sustainability report mereka state yang seperti itu. Nah ini terus kemudian juga mayoritas bicara diversity, bagaimana mereka memilih employee, bahkan mereka bicara bagaimana mereka juga mempekerjakan disabilitas dan segala macam. Ini internal value and culture and value yang ditonjolkan oleh banyak bisnis dan perusahaan. Kalau yang dulu-dulu, perusahaan dulu-dulu, kalau bicara tentang identitas, yang beginian tuh nggak ditonjolin. Berbeda dengan perusahaan yang berbasis sustainability, yang ini ditonjolin bahwa dia ingin transparan memperlihatkan inisiatif apapun yang dia lakukan, inisiatif yang dia lakukan itu basicnya udah mengandalkan value sustainability tersebut. Jadi yang kedua identitasnya yang ditonjolkan biasanya mencerminkan mungkin cara kerjanya. Kalau dia bilang menstate bahwa dianya adalah perusahaan yang menawarkan produk higienis bersih, kadang dia juga memotret bagaimana sistem kerja di dalam perusahaan gitu ya. Baik ditonjolkanlah mungkin higienisnya seperti apa, seleksi bahkan termasuk seleksi material dan lain-lain sebagainya. Jadi ini internal value and culture. Ini bagian identitas yang harus kita terjemahkan. Dan ini harus di-state, harus digambarkan di dalam blueprint-nya, sehingga ini menjadi arahan bagi perusahaan ketika dia ingin menampilkan atau mengkomunikasikan identitasnya ini ke masyarakat yang lebih luas atau kepada konsumer khususnya stakeholder yang lain. Nah, bagian bawah tadi saya bilang itu bagian kita ingin kelihatan image-nya seperti apa. Kalau bagian atas identitas yang ingin kita harapkan orang inline dengan ketemu values-nya dengan kita, nah bagian bawah itu adalah bagian image yang dibangun. Apa yang biasanya selain internal value dan culture dan share value and community, ada dua hal lain yang kemudian dibangun oleh mayoritas perusahaan atau ditampilkan oleh mayoritas perusahaan yang berbasis sustainability kepada masyarakatnya. Saya pakai contoh misalnya pertama adalah noble purpose. Ini noble purpose ini menjelaskan kenapa saya berdiri. Apa sih kontribusi saya bagi ekonomi yang lebih besar ini? Benar, ini line dengan share value dan community-nya juga dan bagaimana dia membangun internal culture and values. Ini misalnya kalau misalnya saya bagi contoh ya, kalau noble purpose ini ada perusahaan misalnya Revolution Food, pernah tahu Revolution Food? Jadi ini adalah sebuah perusahaan makanan, jual makanan sehat
Dan konsen pertamanya dia ingin makanan sehat ini menjangkau ke anak-anak yang di sekolah yang tidak tahu cara untuk mengkonsumsi makanan yang layak, sehingga ingin menghindari mereka dari obesitas di masa depannya. Dia noble purpose-nya dia state, baik itu statement yang dilakukan oleh perusahaan atau pendirinya, misalnya dia bilang reduce obesity for children, noble purpose-nya itu. Nah, ini orang pasti punya anggapan, ini misalnya perusahaannya dia adalah perusahaan yang konsen dengan hidup sehat, konsen dengan makanan sehat buat anak-anak, dan dia juga pasti mengedukasi anak-anak untuk makan sehat, bukan hanya sekedar menjual makanannya. Nah, itu dilingkan dengan share value community-nya, ya noble purpose-nya. Orang akan melihat dua hubungan ini, apakah noble purpose-nya nanti inline nggak dengan share value and community-nya, budaya yang ingin dibangun di masyarakat, atau yang dia bangkitkan sebagai terjemahan dari novel purpose-nya. Ya. Sebagai contoh juga, misalnya noble purpose-nya dari Waste for Change, misalnya monism jika ada dari Waste for Change, kita bisa melihat dia wise in managing waste, gitu ya. Itu di state lah di dalam baik website, kemudian bagaimana mereka membangun Instagramnya atau media-media komunikasi lainnya. Nah, yang terakhir yang akan dilihat sebagai image oleh si konsumer kita ataupun oleh si si stakeholder kita adalah aspiration self image. Apa itu aspiration self image? Jadi tadi Mbak Alia dan nyinggung, saya ingin sesuatu yang inline dengan, saya beli sesuatu karena inline dengan value saya. Nah, biasanya ini menjelaskan quality yang dilihat kesesuaiannya terhadap oleh konsumernya, ya. What consumer do, ya. Mereka mentranslate, kalau mereka menggunakan produk tersebut, mereka mentranslate diri mereka seperti apa. Orang yang suka beli produk, misalnya dia milih produk, saya milih produk ini misalnya body shop lah. Dia menjelaskan dirinya pasti orang yang seperti, ya kalau dari segi harga sih pasti dia orang yang punya finansial baik, gitu ya. Terus kemudian dari sisi yang lain, luxury lah ya, produk luxury. Kemudian dia juga orang yang mencintai ramah lingkungan, gitu ya, karena body shop menjelaskan value-nya sebagai no animal testing, semuanya vegan dan lain-lain sebagainya. Jadi dia juga mencerminkan dirinya seperti itu. Atau dia juga, ya kalau misalnya beli produk kayak Coca-Cola, gitu ya, terlihat dia ingin mencerminkan dirinya orang yang outgoing dan lain sebagainya. Jadi itu inspirasi yang ditangkap sebagai self image dari penggunanya. Jadi teman-teman, brand identitas kita itu harus kita kembangkan menjadi brand blueprint. Dengan brand blueprint ini, maka kita akan mengembangkan model-model komunikasi yang tepat, yang harus kita tampilkan di dalam berbagai media komunikasi kita, baik itu website, media sosial, dan juga tentu ini menjadi mawas diri bagi semua orang yang berada dan bekerja dalam organisasi tersebut, bahwa ini rule-nya kami, ini rule-nya kami kayak gini. Jadi ini bagian untuk memawas diri bagi perusahaan yang ingin engage di isu sustainability. Nah, yang terakhir, rallying cry ini. Ini rallying cry ini artinya kayak orang istilahnya tagline. Mau tagline apa sih yang mau dipakai untuk bisa menerjemahkan dari semua value ini, ya. Misalnya kalau tahu ada sebuah produk inovasi di renewable energy namanya BioLite, mereka sebut energi everywhere karena mereka juga bisa mengolah bagaimana orang bisa membuat energi di mana-mana, baik dengan menggunakan biomass, baik menangkap sinar matahari langsung ketika dalam perjalanan dan segala macam, gitu ya. Nah, mereka menyebut dirinya energi everywhere. Nah, tentu banyak lagi ya tagline-tagline lain yang dibuat oleh berbagai perusahaan, ya. Misalnya kayak Tom's, ya, Tom's Sauce, kalau teman-teman tahu Tom's Sauce story-nya,
Noble purpose-nya itu adalah memberikan sepatu bagi semua anak-anak jalanan di dunia, dan bisnis modelnya adalah kita beli sepatu dari mereka, satu sepatu akan diberikan ke anak-anak jalanan. Mereka punya tagline misalnya One for One campaign. Jadi dia campaign untuk kesehatan anak-anak jalanan melalui sepatu. Kenapa sepatu? Ya karena menurut studi semua penyakit itu ada di kaki, dan dia harapkan dengan membagi sepatu ke anak-anak jalanan, campaign untuk anak-anak jalanan ini, orang mau beli produknya dan membantu anak jalan itu di masa depan mereka nggak terjangkit berbagai penyakit lagi gitu ya. Jadi udah hidupnya susah, jangan di depan dia makin susah dengan penyakit. Nah itu namanya rallying cry. Jadi ketika ingin bangun brand, ketika memulai perusahaan, kita mungkin ada lebih baiknya membangun brand blueprint ini untuk menjadi direction bagi kita bagaimana model komunikasi yang kita tampilkan nanti di berbagai channel yang kita jadikan sebagai alat komunikasi kita dengan stakeholdernya kita. Khususnya tentu konsumer. Karena tadi apa? Tujuan utama dari brand development-nya ini, membangun brand adalah meningkatkan awareness, membangun asosiasi dengan konsumer kita, dan memberikan persepsi kualitas dari produk kita, serta yang terakhir adalah membangun loyalty dari produk kita. Dan mungkin itu dulu, kalau ada pertanyaan, enggak? Siang Bu, izin bertanya. Ya, enggak, Mbak. Bu, saya jadi kalau saya lihat dari 6 hal ini kan sebenarnya 5 hal dari capability, personality, shared value and community, aspiration, self image, dan noble purpose itu sebenarnya kan kelihatan ya Bu ya di umum gitu. Cuman ada satu hal di sini yaitu internal culture and value yang sebenarnya itu cuman istilahnya ordalnya mereka gitu, yang tahu how the company works gitu. Nah, pertanyaan saya adalah gimana implikasinya gitu Bu. Gimana misalkan satu usaha itu tidak lagi ini off spec gitu atau tidak lagi mengikuti directionnya. Jadi misalkan gini, ada satu startup di Indonesia yang startup pertanian yang dan sangat terkenal, dari kelima hal tadi itu terdeliver gitu Bu value-nya, bahwa mereka itu berpihak kepada petani misalkan gitu, mereka itu menjadi pengepul yang meminimumkan risknya petani dan lain sebagainya, kemudian menjual dengan harga yang sangat oke untuk consumer gitu. Tapi sebenarnya ada internal culture and value yang mereka lakukan, yaitu dia beli semua pasokan yang ada di daerah tersebut sehingga penjual akan beli ke dia, misalkan seperti itu. Itu saya beberapa kali mendengar ada di beberapa daerah yang seperti itu. Jadi kan sebenarnya secara apa ya, jadi kayak make up gitu Bu. Jadi mungkin kalau saya lihat dari 5 hal ini tuh bisa jadi media untuk satu usaha untuk make up themselves gitu ya, bahwa mereka itu usaha yang let's say sustainable atau berpihak kepada consumer dan petani gitu. But at the other hand sebenarnya mereka itu tidak segitunya gitu Bu, jadi off spec gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah implikasi untuk jangka panjangnya gimana ya Bu ya? Padahal usaha seperti itu at the end mereka juga tetap profitable gitu Bu. Ya, mungkin jangka panjang ya nih Mbak ya. Jadi impact dari internal culture and value kalau positifnya nih ya, ini akan menarik minat untuk para potensial orang yang ingin bekerja di situ. Saya masih contoh bagaimana Google misalnya itu di Translate menceritakan karakter cara bekerja mereka dan segala macam, yang kemudian mereka menjadi the most selected ya tempat kerja yang diinginkan gitu ya. Itu jangka panjangnya, bahwa dia akan menemukan ini sebenarnya pada prinsipnya ingin menseleksi ya, membuat orang-orang dengan value yang sama untuk bekerja mencapai value-nya mereka. Itu yang keuntungan sebenarnya kenapa perusahaan sustainability ini perlu mendesain ya internal atau mendeskripsikan internal culture value-nya ini sebagai bagian brandnya mereka. Karena kalau sustainable business itu challenging-nya itu adalah bagaimana mereka itu tadi noble purpose-nya tetap inline ya, tetap tercapai, tetap dalam tujuannya. Jika internal value dan culture-nya tidak dideskripsikan, potensi akan tidak bisa menarik bakat-bakat yang sesuai dengan noble purpose-nya. Sehingga lahirlah mungkin employee yang lebih bukan kesamaan visi yang masuk, tapi ya menghitung-hitung berapa dia dapat dan segala macam. Nah, ini tujuan utamanya sebenarnya. Nah, bagaimana ternyata
Ada perusahaan yang internal culture dan value-nya itu yang tadi Mbak bilang ya masih dipertanyakan. Itu akan berefek kepada image. Makanya ini bagian dari identitas lu sesuai nggak sih dengan image-nya, dan ini akan berefek kepada banyak macam. Ada bisa berpengaruh kepada loyalty consumer. Ya, konsumer juga merasa kamu mah tidak sesuai dengan ucapanmu, ternyata pada kenyataannya beda, gitu ya. Ada juga mengarah kepada kegagalan untuk meningkat. Kalau awareness mungkin nggak pengaruh ya, nggak terlalu pengaruh ya consumer loyalness. Tapi consumer awareness. Tapi yang akan sangat berpengaruh kepala loyalty terhadap produk tersebut. Jika paten-paten yang sama terlihat, tercermin, itu akan mempengaruhi kepada loyalty consumer. Itu Mbak. Jadi kalau positifnya, sehingga tujuannya adalah untuk menangkap talent-talent yang sesuai dengan tujuan utama perusahaan, dan tentu juga memberikan positif ya kepada yang tadi loyalty consumer, kepada awareness dan lain-lain. Tetapi kalau untuk jangka panjang ini akan berefek kepada loyalty consumernya pertama. Kalau itu ketangkap oleh si consumer atau stakeholder. Gitu Oh, Mbak. oke. Gitu. Baik. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi ini ya, inilah yang harus pertama sebaiknya harus dikembangkan oleh perusahaan yang ingin engage di isu sustainability. Bagaimana mereka mendeskripsikan diri mereka itu terhadap 6 komponen ini. Bagaimana mereka menjelaskan, oh ya kalau mayoritas brand pasti kapasitasnya, mayoritas kalau kita lihat dari brand-brand yang ada, kapasitas pasti jelas. Personality pasti jelas. Aspiration, self-image pasti jelas. Tetapi apa yang membedakan bisnis-bisnis as usual dengan bisnis-bisnis yang uh, bisnis-bisnis yang sustainability adalah di tiga ini sebenarnya. Bagaimana mereka juga merepresentatifkan internal culture value-nya, dan bagaimana mereka merepresentatifkan apa sih yang menjadi share value mereka dan bagi komunitas dan noble purpose-nya. Ini yang membedakan. Nah, nah, kalau kita ingin membangun brand sebagai sustainable business, maka kita buatlah blueprint kita. Apa sih yang mau kita tampilkan di sini? Gitu. Ini yang harus ditampilkan. Jadi mungkin diskusi yang mau saya angkat adalah ini. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan uh, kita masuk ke sampel-sampelnya ya. Tadi hari ini baru topiknya, kita cuma punya waktu 1 jam. Nanti sampelnya di bagian kedua kita lihat. Saya akan tampilkan pada teman-teman sampel-sampel bagaimana perusahaan-perusahaan mulai masuk ini. Baik, saya lihatkan bagaimana perusahaan besar dan bagaimana perusahaan yang kecil atau yang sifatnya social enterprise membangun brand identity seperti ini. Mungkin sampelnya masih banyak, nanti berbasis perusahaan internasional karena di Indonesia belum terlalu powerful. Tapi itu menurut saya akan memberikan insight. Jadi tunggu 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan presentasi kita lagi, mungkin habis Lebaran lah ya, habis Lebaran, mari kita bahas lagi bagaimana perusahaan membangun brand identity-nya. Jadi ceritanya bersambung. Itu mungkin Gio. Siap, terima kasih Bu Melia. Nah, mungkin eh, karena tadi udah dipaparkan lah oleh Bu Melia terkait materi sustainable branding ini, kira-kira supaya nggak lama-lama lagi, mungkin dari teman-teman peserta atau pendengar ada yang ingin bertanya lebih lanjut nggak ke Bu Melia? Meskipun tadi selama diskusi udah ada yang nanya-nanya juga ya, cuma Yeah, mungkin yeah. apakah ada mau yang nanya secara spesifik mungkin atau mau angkat kasus baru gitu, apa sih yang dihadapi di entah tugas kuliahnya atau usahanya sendiri gitu, yang ini coba dikonsultasikan atau dicoba didiskusiin lah gitu sama Bu Melia. Ya, mungkin teman-teman punya experience yang lain, mungkin ya kita ngelihat ya bagaimana hari ini banyak sekali yang nggak tahu ya, kita nggak tahu ya, miris lah ya. Bahkan ada startup yang tadi misi sosialnya, purpose-nya clear gitu ya, mau bangun apa gitu ya, bangun misinya ya di pertanian juga gitu mungkin. Ya, tapi pada kenyataannya wujudnya prakteknya berbeda gitu ya.
dan kemudian menjadi masalah baik dari sisi finansial maupun dalam sisi banyak hal gitu ya. Kemudian good governance-nya dipertanyakan. Karena apa? Menurut saya adalah satu problemnya karena brand ide ada dua hal sebenarnya. Ada brandnya yang tidak punya blueprint yang baik sehingga itu tidak mencerminkan sebagai karakter kerja yang dibangun gitu ya. Jadi lupa arahnya gitu ya. Nah, itu juga akan mengakibatkan kita jadi tidak kehilangan misi. Banyak bisnis-bisnis yang basisnya sustainability kemudian kehilangan misi karena mereka tidak benar-benar membangun identitas mereka untuk itu. Karena basic dari sustainable business itu adalah maukah kita membangun identitas itu sebagai identitas sustainability itu sebagai identitas kita sebagai bisnis. Dan yang mostly yang paling gagal itu adalah berbasis kepada gagalnya membangun culture dalam organisasi. Dan karena culture dalam organisasi ini seringkali tersembunyi ya. Nah, ini yang tidak transparan dan titik poinnya gagalnya akan sering terjadi di situ. Jadi perlu state ini yang blueprint ini dikembangkan oleh mayoritas sustainable business agar value-nya ini menjadi karakter dalam organisasi kita dan komunikasi kita kepada stakeholder-nya kita. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sustainable branding itu bukan cuma sebatas ngangkat tentang brand ya Bu ya, tapi juga Yap, ada bisnis proses harus disesuaikan, harus ada purpose yang jelas, sama sebenarnya mungkin ini bisa jadi topik selanjutnya juga kali ya terkait sustainable communication gitu. Gimana yap. sebenarnya cara kita mengkomunikasikan dampak sosial atau rencana sosial kita gitu sebagai pelaku usaha kepada stakeholders. Jadi stakeholders juga paham dan mau untuk percaya juga gitu sama bisnis kita gitu. Oke, Ya. mungkin apakah ada yang mau bertanya? Oh, iya, ada yang ingin bertanya lagi kan? Mm-mm. Mungkin kalau misalnya nggak nggak ada pertanyaan, mungkin Bu Melia bisa kasih ini nggak Bu? Contoh eh, praktis gitu, kira-kira gimana sih caranya kita supaya bisa bisa melakukan si sustainable branding ini gitu, misalnya melalui sosial Ya. media atau apa Makanya saya gitu. bilang, ini banyak loh contoh praktis yang bisa kita angkat sebenarnya. Makanya saya bilang nggak bisa nih 1 jam ini kemarin saya mau bawa itu nggak bisa tang. Makanya bagian duanya nanti kita khusus bahas tentang Yang praktis contoh-contoh itu ya. bagaimana yang di perusahaan besar, kemudian mereka juga mulai berdiskusi tentang membahas tentang itu, termasuk nanti saya cerita media-media apa sih yang mereka pakai untuk menjelaskan brand-brandnya itu gitu ya, brand-brandnya mereka, bagaimana karakter komunikasinya segala macam. Nanti kita bahas lah Oke, habis lebaran lah ya Gio ya habis lebaran. oke. Kita juga akan bahas juga bagaimana prakteknya di bisnis kecil. Ya, bisnis kecil bagaimana mereka juga membahas itu semua gitu ya. Bahkan semua brand blueprintnya kita itu mungkin dalam 1 kali komunikasi itu bisa melangkup semuanya gitu. Betul. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan baik kecil maupun besar untuk membahas itu gitu. Jadi satu paket jadinya ketika dia 1 kali mendeliver isu, satu paket itu terdeliver semua. Itu bisa dilakukan. Nah, jadi yang paling penting itu memang kita harus punya brand identitas dulu mau punya blueprintnya. Karena ini menjadi roadmap-nya kita sebenarnya apa yang akan kita lakukan, apa yang kita tonjol. Kalau enggak kita suka lari-lari. Ini tiba-tiba masukin isu tertentu. Jadi orang nggak nangkep Hmm. lu brandnya apa sih sebenarnya gitu ya, orang nggak nangkap sebenarnya poinnya. Nah, dengan blue roadmap ini kita orang bisa nangkap poinnya apa sih yang mau di deliver dan itu bisa mempercepat ya. Jadi saya bilang kan membangun brand itu bahkan 5 sampai 7 tahun. Gitu ya, itu normalnya. Tapi mungkin kita dengan kemampuan kita, kreativitas kita karena kita udah punya blueprintnya itu bisa mempercepat orang nangkap kenapa brand itu mempunyai identitas seperti itu dan membangun image positif di bagi konsumennya bahkan menjadi pilihan untuk meningkatkan consumer loyalty. Mungkin terakhir dari eh, teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Nah itu.
ada dari Raffi Pratama. Oke. Mengingat kompleksitas dan biaya yang biasanya terkait dengan penerapan sustainable branding, bagaimana cara UMKM nih secara efektif menyeimbangkan komitmen terhadap keberlanjutan dengan tujuan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis ya, karena UMKM kan budget constraint ya sebenarnya ya. Ya. Mm-mm. Makanya Mas, even kita bisnisnya kecil atau awal, dalam baiknya kita yang tadi saya bilang, kita bangun dulu nih brand blueprintnya. Terkadang ketika kita punya direction, jadi brand blueprint itu ibarat directionnya kita ya. Apa sih yang mau ditangkap oleh stakeholder kita terhadap nilai yang kita tawarkan. Dengan adanya brand identitas ini atau blueprint ini, itu akan membantu kita untuk berpikir kreatif, untuk mentranslatekan ini, bahkan tadi saya bilang, mungkin dengan satu kali komunikasi, kita bisa mendeliver ke total value yang di dalam brand identitasnya kita itu, gitu ya. Jadi efektif komunikasinya sangat dibantu dengan blend blueprint ini. Gitu. Jadi itu ibaratnya kalau blueprint ya kayak arah ya, journey-nya, arahnya apa yang harus kita tampilkan nih ke konsumer. Ya, saya pikir semuanya punya, masing-masing pasti punya tentang bagaimana sih ke komunitas misalnya, pasti punya. Apalagi bagi teman-teman yang kemudian memulai bisnisnya dengan bekerja di komunitas. Atau share value ini bisa dilihat dari sisi isu lingkungan yang saya angkat gitu ya. Itu bisa mulai di situ. Yang kedua, uh, noble purpose-nya. Terkadang kita memulai sesuatu memang belum ada noble purpose-nya. Noble purpose-nya itu adalah tujuan inner, tujuan misinya kita gitu ya, tujuan misinya kita. Banyak bisnis dibangun hanya untuk menangkap peluang dari apa? Peluang dari uh, market. Tapi untuk bisnis yang berkelanjutan, dia harus menerjemahkan event pun menangkap value atau peluang dari pasar, dia harus menerjemahkan apa? Ada sebuah startup dia bahas tentang pertanian, hari ini dia mengangkat value misalnya mayoritas nih pertanian feeding the world, memberi makan dunia, nutritious the world gitu ya. Perusahaan besar bahkan menerjemahkan visinya ke arah sana gitu ya. Jadi itu noble purpose namanya. Jadi kita bukan hanya menjadi perusahaan besar untuk memberikan apa satisfaction ke konsumer, enggak. Bisnis masa depan sustainability harus punya misi, purpose-nya apa. Kalau di pertanian mungkin ingin meningkatkan kualitas bisa jadi mobile person meningkatkan kualitas para petani gitu ya, bisa juga untuk memberikan makanan sehat bagi apa konsumennya kita dan segala macam atau orang di dunia dan segala macam. Jadi purpose-nya ini harus segera ditonjolkan. Seringkali kita membuat bisnis nggak berbasis dengan purpose. Jadi tapi kita bisa mengcreate-nya setelah kita bisa mempelajari secara detail bagaimana bisnis kita berjalan dan siapa sih yang kemudian terlibat dalam aktivitasnya dan kita create purpose-nya dari sana. Gitu. Nah, Ya itu bisa mungkin Mbak Raisa. silakan. Ini juga Mas Imam nih bertanyanya. Oh iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya saya udah beberapa kali ikut ini kuliah ibu nih yang secara online ini yang Economic Business Sustainability dan menurut saya ini menarik banget ya. Apalagi kalau bahasan hari ini kan tentang branding. Nah, yang saya tahu karena saya pun di bidang tersebut eh, apa ya? Kalau dari segi UMKM, branding itu kan di ditelan mentah gitu ya kayak misalnya dia langsung bikin spanduk saat mulai usaha, kemudian langsung bikin packaging, stiker segala macam gitu kan. Padahal misalnya in the end itu bisa jadi suatu eh, waste juga gitu untuk lingkungan gitu kan. Dia nggak merhatiin bahannya apa, yang penting tampilannya menarik gitu. Dan kalau saya lihat gitu, ini tidak hanya pola di UMKM saja gitu, Bu. Tapi proyek-proyek untuk UMKM ini ternyata ada pun dari turunannya kementerian gitu. Karena saya pernah dapat proyek yang menangani sekitar 100 sekian UMKM dan itu dari kementerian. Jadi dari kementerian langsung meminta untuk desain gitu berapa ratus stiker untuk UMKM, packaging. Jadi
menurut saya pemahaman sustainability ini tidak bisa hanya di mikro gitu Bu. Kalau menurut saya mungkin ini perlu ya sangat diperlukan di makro. Jadi ketika kebijakan itu berpengaruh bagi banyak orang, maka disitulah sustainability akan terganggu gitu. Seperti itu Bu. Kalau menurut Bu Melia seperti apa? Ya, jadi sustainability ini sudah menjadi apa ya? Sebenarnya roadmap global loh. Jadi, tapi setiap negara itu menerjemahkannya dengan cara-cara yang berbeda ya. Mereka tentu juga melihat dari kapasitas kita sendiri, Bank Indonesia, karakter kita sendiri dan segala macam ya. Jadi memang kita punya PR banyak nih Mbak, baik dari sisi kebijakan makro, mikro gitu ya, makro pemerintah. Ya. Sebenarnya banyak sih dokumen-dokumen Indonesia itu udah bicara sustainability, cuman ujub implementasinya aja yang nggak jelas gitu. Ada banyak faktor. Salah satunya konsistensi. Kita buat kebijakan apa dan kemudian terjemahannya seperti apa. Kemudian tidak ada metrik untuk mengevaluasi apakah yang kita agendakan itu atau kita tulis di dalam dokumen policy dan segala macam diukur dengan apa. Yang ketiga itu adalah faktor penegakan hukum. Nah, itu masalahnya di Indonesia. Dan ini penting. Eh, ya, lihat aja belakangan ini berapa banyak yang korupsi. Perusahaan-perusahaan besar semua, perusahaan BUMN kita dan segala macam. Penegakan hukumnya ya lemah. Kenapa kemarin ketahuan sekarang? Mungkin dulu penegakan hukumnya rendah. Walaupun kita ada dokumen, tapi wujudnya nggak dijalankan dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir tentu adalah kapasitas tadi ya saya bilang ya education. Sustainability ini memang arahnya sekarang bagaimana kita harus redesign ya model pendidikan kita. Nggak bisa lagi ya model pendidikan itu bukan hanya bagaimana anak didik hari ini menerima ya, tapi sebenarnya misi keberlanjutan itu harus masuk di dalam kurikulum kita, baik pada level bawah maupun yang atas, sehingga value itu bisa diterima. Ada anak-anak kita bisa melihat, oh iya ya dulu dari SD orang tua, guru saya baru belajarin tentang mengolah sampah. Kemudian ketika SMP dia udah bicara sampah bisa jadi produk. Ketika SMA apalagi, sehingga kemudian sampai universitas mungkin ketika dia udah belajar organisasi, ujungnya dalam seperti apa. Nah ini tuh harus inline satu sama lain juga. Jadi memang PR kita Indonesia ini sangat luar biasa sulitnya dan tentu saya bilang konsistensi yang paling penting. Kadang kalau orang Indonesia sih jago sih buat dokumen politik dan policy-nya, wah jago nggak kalah lah sama orang-orang di luar negeri. Cuman kita tidak pernah konsisten dengan apa yang kita ucapkan dan kemudian juga tidak punya kekuatan dalam hal penegakan hukumnya. Udah buat ini nanti kalau terjadi ya saya nggak tahu ya apakah budaya kita yang segan dan segala macam itu mempengaruhi juga ya kemudian penegakan hukum kita. Ada yang orang pada level yang tinggi kemudian tidak mendapatkan hukum yang ketika melanggar ya tebang pilih lah istilahnya kata orang gitu ya. Tebang pilih segala macam gitu ya. Jadi makanya kita melihat pola-polanya sekarang ya orang memang mengejar posisi tertinggi supaya terlepas dari jeratan-jeratan mereka buat polisi mereka melanggar gitu. Jadi memang kita punya PR besar. Dan menurut saya sih kalau dari banyak sekali diskusi-diskusi sustainability, inti poinnya tuh ada di perbaikan sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini yang harus kita perbaiki sehingga values itu bisa ditangkap oleh generasi masa depan kita dan mereka lah akan menjadi agent of change ya. Gitu, Mbak. Gitu Iya, kira-kira Mbak. mungkin apa diskusi sedikit nih Bu tentang pendidikan kan kebetulan saya di pendidikan juga sama. Nah itu tuh saya yang bingung kebijakan pemerintah sangat cepat berubah gitu Bu, sehingga kami yang di pendidikan akan lebih sering direpotkan dengan pergantian dokumen dibanding meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa gitu. Nah itu saya bingung di situ. Ya makanya kita kita memang punya PR yang besar di situ ya. Mungkin juga pemerintah juga, saya nggak tahu ya pergantian. Ada baiknya juga sih per 5 tahun pemilu atau maksimal 10 tahun itu ada baiknya juga. Cuman menjadi yang kurang baiknya yaitu ganti pemerintah, ganti pemimpin,
udah ganti lagi kebijakannya kan. Jadi Bu, kita Bu. hari ini tuh repot dengan administratif dan tidak punya inovasi yang benar-benar untuk mendeskripsikan apa yang harus diterjemahkan kepada generasi masa depan. Memang itu challenge-nya itu Mbak. Dan saya nggak tahu ya, mungkin sebagai pendidik ada kita yang harus menjadi lebih konsistensi mungkin ya, mendeliver. Dan tentu juga kita juga jadi orang yang harus cepat mencerna gitu ya, mencerna bagaimana perubahan global dan itu dibawa ke dalam kelas aktivitas belajar kita. Ya misinya pendidiknya juga harus kita iniin, tanjamin nih dalam diri kita gitu ya kalau kita ingin ke arah sana. Gitu Mbak. Terima kasih banyak, Bu. Ya, ini saya bisa menjawab nih ya, Mas Raffi udah. Mas Imam nih, Mas Imam, apakah brand blueprint ini berkesinambungan sustainability roadmap sebuah perusahaan? Iya, Mas, benar. Jadi ini inline sebenarnya dengan sustainability roadmap-nya. Karena itulah yang harus ditampilkan sebenarnya kan di dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaan hari ini dia baru buat sustainability roadmap, maka sebaiknya dia juga harus mulai mendesain blueprint-nya supaya ini menjadi inline dengan strategi mengkomunikasikannya kepada publik dan kepada stakeholder-nya inline dengan agenda mereka di dalam sustainability roadmap-nya. Benar sekali Mas Iman. Jadi itu ininya Mbak jawabannya. Apakah perusahaan harus memiliki dua aspek tersebut? Sebenarnya sustainability roadmap itu tinggal diterjemahkan dalam bentuk prakteknya di blueprint-nya apa. Misalnya bagaimana culture organisasinya, bagaimana mereka menerjemahkan untuk komunitas. Karena kan itu sebenarnya yang diterjemahkan dalam komunikasi brandnya, aktivitas dari wujud sustainability roadmap-nya itu. Aktivitasnya itu kita nggak buat yang baru sebenarnya, tapi aktivitas mana yang kemudian kita select untuk sebagai strategi kita mengkomunikasikannya kepada stakeholder kita sehingga mereka bisa nangkep itu brandnya kita gitu, karakternya kita, identitasnya kita, gitu loh Mas Iman. Jadi nggak satu yang berbeda sebenarnya. Cuman blueprint ini menjelaskan strategi mereka untuk mengkomunikasikan. Oke, ini dari Mbak Rati ya. Gio, aku baca aja nggak apa-apa ya, Gio? Ya, nggak apa-apa. Intinya kalau dari Mbak Rati itu adalah selama ini kan brand-brand itu kan yang fokus sustainability, khususnya di organik dan ramah lingkungan itu cenderung lebih eksklusif, maksudnya lebih mahal, jadi cuma bisa dinikmati oleh kalangan tertentu gitu. Nah, kira-kira ini menurut Bu Melia, itu gimana sih supaya brand-brand tersebut dapat diakses oleh semua elemen masyarakat gitu? Mengingat brand organik ramah lingkungan tuh harusnya berdampak positif ya. Ya, nggak apa-apa sih, Mbak. Brand awalnya tujuan kita membangun brand itu kan supaya orang menangkap value ya. Jadi kalau tujuan pertamanya adalah pasar eksklusif, ya nggak apa-apa. Menurut saya sih kita start dari situ. Kita bagaimanapun kita membangun brand ini kan kita juga butuh em, funding, keuangan. Karena yang jadi community eh, yang mendapat benefit mungkin bukan orang yang membeli dari produk kita, tapi orang yang bagian dari stakeholder kita di dalam rantai supply-nya kita. Sustainable business kan itu ya. Dia membangun sustainability itu dalam rantai supply-nya, rantai value-nya ya, rantai nilainya. Jadi uh, konsumernya bisa saja orang-orang yang harus bayar karena memang kalau enggak bagaimana kita sustain? Tinggal nanti di dalam share value-nya atau community-nya dia tinggal address dia mau support di mana, apakah yang terkait dengan di lantai supply-nya atau dia lakuin kayak kegiatan CSR-nya yang lain gitu. Jadi gitu menurut saya sih is okay sih. Jadi eksklusif is okay dari sisi pasar. Karena kita butuh uang untuk bisa mendrive value-nya kita. Tanpa uang kita nggak bisa mendrive value-nya kita. Jadi memang mayoritas produk-produk sustainability start untuk menjadi brand bukan eksklusif saya bilang ya, premium dulu agar value-nya tangkap. Dengan uang inilah kemudian misi sustainability-nya tuh bisa
impact-nya akan lebih luas. Jadi kita bicara impact sebenarnya ya. Dan impact-nya itu mungkin dirasakan di dalam rantai supply-nya. Kalau dia bicara dengan petani, dia ngajarin petani menjadi organik gitu ya dan segala macam itu kan jika produk organik kemudian mereka olah dan dibeli di pasar, si petaninya kan juga dapat harga yang kontinuitas juga gitu. Itu yang dilakukan misalnya oleh Starbucks ya, ketika mereka pertama kali memperkenalkan produk Starbucks di Amerika. Dia bilang bahwa dia bayar petaninya secara fair. Orang bayar itu karena bukan hanya rasanya, tapi dia bayarnya karena total value yang dia bilang itu, dan dia share ke petaninya. Dan kita bisa melihat di YouTube bagaimana dia kemudian menceritakan tentang petaninya kan. Petaninya itu yang kita harapkan bisnis masa depan ya. Jadi memang kembali lagi ketika kita market itu yang kita bahas adalah siapa sih potensial konsumer kita, bukan bagaimana ini bisa dipakai oleh semua orang. Bukan seperti itu, karena tetap aja harus ada segmen market segmen gitu ya, ada juga ya market segmennya dan gimana kita memposisikan perusahaan kita gitu. Jadi satu hal yang berbeda menurut saya. Dan sebenarnya juga tren secara global sekarang consumer tuh semakin aware ya Bu ya. Khususnya pasar Eropa dan juga pasar-pasar Barat, itu mereka lebih aware sama produk-produk yang memang sustainable gitu. Dimana mereka merasa bahwa walaupun memang harga lebih mahal, tapi tadi seperti Bu Melia sempat katakan ya, bahwa value yang disampaikan itu beneran sampai ke petaninya, sampai ke pekerja-pekerjanya gitu. Jadi orang lebih merasa fair gitu untuk bayar harga yang lebih mahal, akan tetapi memang betul itu bisa ada dampaknya juga gitu untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu. Mungkin Indonesia masih jauh ya, masih ketinggalan kita ya. Cuma mungkin nanti pelan-pelan kita bisa ke arah konsumen yang lebih peka dan dewasa dan mature seperti itu. Kemudian satu lagi, Bu Mele, apakah brand blueprint ini bersifat rigid atau dinamis? Misal noble purpose-nya adalah mungkin sama, tetapi dalam perjalanan pengembangan perusahaan itu personality dan capability-nya berubah, mengalami pergeseran, terutama untuk UMKM. Nah, jika memang berubah, apa berdampak baik pada image perusahaan atau malah menjadi inkonsisten di mata consumer? Ya, tadi saya bilang ya, brand itu di-develop 5-7 tahun. Jadi mungkin setelah 5 dan 7 tahun, Baru. itu bisa di-revise lagi, dirubah lagi, atau diperbaiki, atau ditingkatkan gitu ya. Jadi untuk membangun brand, coba konsisten dalam 5 atau 7 tahun itu dengan blueprint yang ini. Setelah kemudian perusahaan terus berkembang, barulah kemudian kita revise apakah misinya kita dari brand pertama yang kita bangun itu udah kecapai. Jadi kita bisa evaluasi dan improvementnya bisa kita kembangkan setelah itu. Sebenarnya kan 5-7 tahun itu kan jangka menengah lah ya. Jadi memang brand itu dibangun dengan jangka menengah operasional perusahaan gitu. Gitu. Jadi bisa di-revise Mbak. Banyak perusahaan yang tadinya yang belum atau mengangkat sustainability, ketika mereka ingin menjadi sustainability bisnis, pasti mereka berubah strategi branding mereka dari yang sebelumnya dan yang sekarang. Jadi bisa aja di-revise. Tapi kalau saran saya, ketika Anda sudah engage di sustainability, kalau ingin membangun brand bisnis Anda sebagai sustainability, develop sampai 5 tahun, apa strateginya? Setelah 5 tahun lakukan evaluasi, mungkin dibangun lagi blueprint 5 tahun ke depan seperti apa, gitu. Itu sarannya. Nah, mungkin karena baiknya nanya ya, terkait proses bisnis dan juga apa sih sustainable branding kan sebenarnya kita nggak bisa lepas ya dari gimana kita bisnis model kita, apa yang kita lakukan gitu secara internal. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi terkait ada pertanyaan terkait apa sih itu sustainable business, terus gimana sih cara mengubah proses bisnis menjadi sustainable gitu. Tahun lalu Bu Meli juga sempat sharing materi ya terkait sustainable business model. Itu ada di YouTube kita juga. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu apa teman-teman ada yang ingin coba mendengarkan juga bisa refer ke link tersebut. Itu saya coba share di grup. Share di chat. Oke. Oke, mungkin Mungkin Gio, ya, saya Bu. nyarankan mungkin teman-teman juga boleh mengusulkan ke Etsy mau diskusi apa yang mau kita angkat. Oh ya, boleh. Jadi kita, Boleh.
Itu ada feedback form ya. Nah, di Ya, feedback form itu selain untuk sertifikat, tapi juga mungkin ke depannya kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan lebih dalam gitu, topik-topik yang ingin diangkat seputar green dan sustainability, mungkin boleh dicantumin di feedback form itu. Nanti kita coba akan set waktu dan kita coba cari narasumbernya juga ya. ya, Kira-kira ya. siapa yang bisa mewakilkan untuk membahas topik tersebut gitu. Karena memang fokusnya FC itu adalah kita untuk nge-educate dan nge-empower bisnis dan juga mahasiswa ya untuk bisa berpikir secara keberlanjutan. Termasuk nanti kita bisa undang ya dosen yang praktisi yang sudah melakukan sustainability ya, Gio. Ya, betul. Oke, karena waktunya juga sudah mau jam 12 siang ya, tinggal 4 menit lagi. Mungkin, oke, ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita dari Pak Hidayat ya. Bagaimana nih kita membangun sebuah brand yang tentunya ramah lingkungan, tetapi semua lapisan masyarakat bisa menikmati dengan harga yang terjangkau dan lebih ekonomis. Dan apakah yang harus dipersiapkan nih Bu buat kita untuk brand yang organik tapi bisa dijangkau masyarakat lebih luas? Iya, misinya bagus Pak. Mungkin perlu dibuat roadmap-nya ya. Roadmap-nya mungkin Bapak targetkan, oh saya mungkin dalam 10 tahun tuh semua orang bisa menjangkau produk saya gitu ya. Oke. Cuman tentu aja ya, apapun bisnis, namanya entrepreneurs itu harus start small, things big gitu ya. Kita harus bermimpi besarnya adalah semua orang bisa menjangkau. Mungkin nanti akan muncul bisnis model-model baru dalam proses penjangkauannya, tapi tetap aja pada awal dari pengembangan kita harus survival dulu. Tanpa kita survival, tanpa kita susah untuk mencapai misi besarnya kita. Jadi harus start dari small. Even tadi saya bilang nggak apa-apa Pak, produk organiknya uh, untuk yang ini aja dulu, yang pasti akan membeli, yang udah engage di sustainability, even itu menjadi eksklusif, it's okay. Nanti ketika Bapak sudah uh, punya uang cukup ya, mungkin bisa di-share sedikit sekian persen. Saya produk organik ini harganya lebih murah dibandingin atau dengan praktek yang bukan praktek ya, di adjust gitu ya, sehingga dia secara fungsional produk itu tetap sama dengan yang premium ya. Sedangkan yang lain dapat dengan cara yang lain yang lebih mudah. Ini banyak dilakukan oleh banyak social enterprise. Saya mau kasih contoh ya, atau bisnis modelnya seperti ini. Saya kasih contoh, ada sebuah produk namanya BioLite. Mungkin Bapak nanti bisa cek di BioLite, baik Instagram mereka ataupun di websitenya mereka. Jadi ini bisnis sebenarnya didirikan oleh 2 orang anak muda. Dia tuh suka jalan-jalan, namanya Jonathan Cheder dan temannya. Jalan-jalan ke negara-negara berkembang. Ya, ini saya bukan bicara organik ya, tapi paling tidak bisnis modelnya bisa kita adopt lah. Jadi dia jalan-jalan ke negara berkembang, India dan Afrika, dan ketika dia masuk ke pemukiman-pemukiman sangat-sangat pelosok, dia ngelihat banyak sekali ibu-ibu yang masak dengan tungku. Bagi kita tuh kan biasa aja ya masak tungku. Saya juga lihat nenek saya juga masak tungku dulu biasa aja. Tapi bagi mereka yang berasal dari negara maju, dia kebetulan adalah 2 mahasiswa dari engineering dari Inggris, dia melihat ini bahaya bagi ibu-ibunya makan tungku. Kemudian dia riset dan kemudian memang menemukan fakta dari WHO bahwa orang-orang yang memasak dengan tungku itu dia cenderung akan menderita atau mengakibatkan meninggal secara prematur. Apa itu meninggal prematur? Harusnya umurnya lebih panjang, tapi karena dia menghirup asap itu, maka dia bisa jadi cepat meninggalnya dari usia yang seharusnya. Karena penyakit kah dan segala macam gitu ya. Sehingga kemudian karena dia anak engineering, dia memutuskan untuk membuat kompor di mana ibu-ibu ini tetap masak dengan cara mereka, kompor, tetapi tidak harus menghisap asapnya. Jadi dia buat teknologi bagaimana mentransfer panas dari kompor yang dibakar secara dibakar itu tidak asapnya tidak kemana-mana, tapi ditransfer juga menjadi tenaga listrik. Jadi dia melihat mayoritas orang-orang rumah tangga
yang memakai model masak seperti ini karena mereka nggak punya aliran listrik, nggak punya aliran sumber daya alam yang kayak minyak dan segala macam gitu ya, lebih banyak pakai kayu dan segala macam. Nah, jadi mentransfer ini sebagai tenaga listrik dan kemudian juga bisa dicas sebagai listrik. Bagaimana strateginya? Dia kasih kompor ini gratis kepada ibu-ibu yang di pedalaman, tapi dia jual teknologi mirip, tapi produknya tentu berbeda kepada orang-orang yang suka adventures. Orang-orang yang suka adventures. Jadi orang suka naik gunung segala macam, jadi bisa bawa kompor, nanti jika bakal kayu, bisa dirubah jadi tenaga listrik, jadi kalau bisa mau ngecas handphone dan segala macam, memasak juga bisa dilakukan. Kompornya jadi kecil, slim. Walaupun buat yang ibu-ibu itu agak gede dia kasih, karena memang produknya beda bentuknya. Nanti mungkin nanti saya deskripsikan lah di ini kita. Nah, dia sistemnya adalah lama-lama dia jual ini produk ke yang orang yang mampu, yang suka adventurous, di mana sebagian fundnya dia buat produk yang sama untuk diberikan gratis kepada keluarga yang low income di negara berkembang tadi. Nah, karena mereka dapat akses listrik dengan cara pembakaran di kompor, kehidupannya lebih baik, malah akhirnya mendapat model bisnis yang lain. Jadi keluarga-keluarga ini merasa manfaatnya terhadap kompor tersebut, mereka mengajukan bagaimana mereka membuat mereka bisa beli tapi dengan cara nyicil sebisa mereka. Akhirnya nggak lagi gratis, tapi dibayar dengan kebisaannya mereka. Nah, jadi bisnis modelnya bisa kebangun dari proses itu. Jadi ini namanya subsidi silang. Tadinya subsidi silang, tapi sekarang udah nggak jadi subsidi silang. Tapi dia buat produk yang dengan nanti saya jelas gambarin ya, kualitasnya biasa-biasa saja, tapi teknologinya sama, ke low income, dengan kualitas yang eksklusif dijual kepada orang yang mampu bayar mahal gitu ya, dan dia juga state kalau Anda beli ada produk yang bisa dibuatkan untuk mereka di keluarga yang tidak mampu itu dengan harga yang lebih murah gitu ya, sehingga mereka dapat akses listrik dan segala macam. Nah, model bisnis-bisnis itu lahir karena proses yang dijalanin tadi. Jadi menurut saya, things big-nya udah dapet nih Pak. Jalanin aja dulu. Kecuali dari awal sudah dimisikan untuk subsidi silang tadi modelnya. Bisa nggak? Bapak misalnya jual produk organik, mungkin misinya, oh saya bagian dari uang ini mungkin saya belikan untuk menyediakan makanan organik bagi anak-anak sekolah di sekolah yang tidak mampu gitu ya, agar mereka juga merasakan produk organik. Bisa saja, tapi start dulu dari yang menurut saya sih untuk sustainable business tetap kita harus memikirkan survivalnya kita pertama. Karena tanpa survival kita nggak bisa memberikan impact yang lebih besar. Tapi untuk bisa mencapai impact yang besar, kita harus punya roadmap, harus punya things big-nya apa. Nah, dengan adanya destination things big-nya kita, itu akan mencarikan kita jalan di model yang cocok untuk bisnis kita, sehingga pada saat yang bersamaan, kita tumbuh pada yang saat bersamaan, kita juga memberikan dampak yang lebih luas. Gitu. Nama produknya itu adalah BioLite. BioLite. Itu produknya. Jadi coba dilihat di media sosial mereka juga ada, di Instagram ada, mereka juga punya website. Saya kasih linknya deh. Bentar ya. Kamu bisa lihat ini nggak Gio? BioLite. Saya sih biasanya ngikutin ininya mereka. Bentar. BioLife Medilab ya Bu? Hah? BioLife Medilab. Iya. BioLite. Bentar, saya kasih ini. Nah, ini dia. Oh, Kalau BioLife. Instagramnya, komunikasinya lebih kuat di Instagram. Kalau di websitenya sih lebih banyak jual produknya sih. Coba lihat di websitenya nanti bisa dilihat. Jadi bisnis model kita itu bisa variasi gitu ya, buat mengembangkan bisnis model. Yaitu tadi saya bilang ketika kita bicara sustainability, memang yang paling kritikal itu adalah
apa sih ide besar saya di masa depan, pinginnya seperti apa segala macam gitu ya. Baik buat komunitas, buat apa ya masyarakat, baik lingkungan dan segala macam itu harus kita translatekan tuh menjadi branding strateginya kita. Oke, oke, BioLite ya. Oke, terima kasih Bu Melia dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Karena sekarang udah jam 12 siang juga, mungkin sharing session kita sampai di sini dulu terkait sustainable branding. Mudah-mudahan dari segala materi dan kasus-kasus ya study case yang sempat kita coba diskusikan itu dapat bermanfaat dan berguna buat Bapak dan teman-teman Ibu sekalian. Nah, mohon untuk jangan lupa untuk isi link feedbacknya supaya kami ke depannya juga bisa menentukan topik-topik yang sekiranya dibutuhkan nih oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Baik, karena sudah selesai, izin kita akhiri sharing session pada siang hari ini. Terima kasih, Bu Oke, Melia. terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ditunggu ya session bagian 2.